Fadila dari kelas 10B ingin menyampaikan ujian praktek Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu macam-macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dakwah. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai adab talibul ilmi atau adab mencari ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menunjukkan aktivitas menurut ilmu yang dilakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah telah mendorong dan memotivasi untuk itu. Apabila dalam menuntut ilmu seseorang mengharapkan untuk memperoleh persaksian atau gelar demi mencari kedudukan dunia atau jabatan, maka Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia justru berniat untuk meraih bagian kehidupan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu, kita harus mengikhlaskan niat kita dulu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita niatkan, niat kepada Allah, baru boleh niat kepada selain itu. Adab yang kedua yaitu bertujuan untuk mengangkat kebodohan diri sendiri dan orang lain. Dia berniat dalam menuntut ilmu dan mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Sebab pada asalnya manusia itu bodoh. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kemudian Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kalian mendapat bersyukur. Jadi kita itu dilahirkan dalam keadaan bodoh, tapi Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kita dapat bersyukur. Terus adab yang ketiga yaitu bermaksud membela syariat. Yaitu dalam menuntut ilmu itu engkau berniat untuk membela syariat. Sebab kitab-kitab yang ada tidak mungkin bisa membela syariat dengan sendirinya. Tidak ada yang membela syariat kecuali si pembawa syariat. Oleh sebab itu dikatakan, satu hal yang harus senantiasa dipelihara dalam hati oleh penuntut ilmu adalah niat untuk membela syariat. Manusia kini sangat membutuhkan keberadaan para ulama, supaya mereka bisa membantah tipu daya para ahli bid'ah, serta seluruh musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada tujuan kita untuk menuntut ilmu itu adabnya bermaksud untuk membela syariat. Jadi biar kita tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah. Adab yang selanjutnya yaitu berlapang dada dalam masalah khilaf. Maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk tetap memelihara persaudaraan meskipun mereka berselisih dalam sebagian permasalahan furo'iyah cabang. Hendaknya satu mengajak saudaranya untuk berdiskusi dengan baik dengan didasari kehendak untuk mencari ridha Allah dan demi memperoleh ilmu. Jadi kita tuh dalam menuntut ilmu harus berlapang dada dalam masalah dan khilaf. Jadi harus saling memaafkan. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu kita nggak boleh ada rasa dendam. Adab yang selanjutnya ialah beramal dengan ilmu, yaitu hendaknya penuntut ilmu mengamalkan ilmu yang dimilikinya, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Sebab amal seseorang yang mengemban ilmu adalah ibarat orang yang membawa senjatanya. Bisa jadi senjata itu dipakai untuk membela dirinya atau justru untuk membinasakannya. Oleh karenanya, terdapat sebuah hadis yang sah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Al-Quran adalah hujah untukmu atau hujah untuk menjatuhkanmu. Jadi gitu deh. Jadi kita harus bisa mengamalkan ilmu agar ilmu itu tidak membunuh diri kita sendiri. Itu habis itu berdakwah di jalan Allah, yaitu dalam menjadi seorang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdakwah pada setiap kesempatan di masjid, di pertemuan-pertemuan di pasar-pasar, serta dalam segala kesempatan. Rasulullah pernah berkata, saya tidak menghendaki adanya seorang penuntut ilmu yang hanya menjadi penyalin tulisan yang ada di buku, namun yang saya inginkan adalah mereka menjadi orang-orang yang berilmu dan sekaligus mengamalkannya. Jadi penuntut ilmu itu tidak cuma
bisa menjaganya dengan tulisan, tapi kita harus bisa mendakwahkannya gitu. Jadi ilmu itu tidak hanya disimpan seperti itu, jadi kita bisa langsung berdakwah kepada orang lain di sekitar kita, seperti yang tadi Rasulullah sampaikan. Beliau berdakwah di pasar, di mana, dalam kajian ataupun apa aja, dalam keadaan apapun. Terus habis itu ada selanjutnya bersikap bijaksana atau hikmah, yaitu dengan menghiasi dirinya dengan kebijaksanaan, di mana Allah berfirman artinya hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Yang dimaksud hikmah ialah seorang penuntut ilmu menjadi pembimbing orang lain dengan akhlaknya dan dengan dakwanya mengajak orang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maksud hikmah di sini adalah bijaksana dalam menghendaki. Jadi kita tuh harus bisa bijaksana menempatkan ilmu yang kita miliki. Jadi kita dengan itu kita harus berdakwah, misalnya dengan akhlaknya kita harus berdakwah mengajak orang mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ada yang ke-8, penuntut ilmu harus bersabar dalam menuntut ilmu, yaitu hendaknya dia bersabar dalam belajar, tidak terputus di tengah jalan dan merasa bosan, tetapi hendaknya dia terus konsisten belajar sesuai kemampuannya dan bersabar dalam meraih ilmu, tidak cepat jemu, karena apabila seseorang telah merasa jemu maka dia akan putus asa dan meninggalkan belajar. Akan tetapi apabila dia sanggup menahan diri untuk tetap belajar ilmu, niscaya dia akan meraih pahala orang-orang yang sabar. Ini dari satu sisi lain, dan dari sisi lain dia juga mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus bersabar, karena dalam bersabar itu kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Habis itu ada yang selanjutnya, ada yang ke-9, menghormati ulama dan memosisikan mereka sesuai kedudukannya. Sudah menjadi kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk menghormati para ulama dan memosisikan mereka sesuai kedudukannya, dan melapangkan dada mereka dalam menghadapi perselisihan yang ada di antara para ulama dan selain mereka. Jadi kita harus bisa memosisikan kedudukan ulama. Adab ke-10, berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wajib bagi penuntut ilmu untuk memiliki semangat penuh guna meraih ilmu dengan mempelajarinya dari pokok-pokoknya. Itu perkara-perkara yang tidak akan tercapai kebahagiaan. Terus adab yang ke-11, adab yang terakhir, salah satu adab terpenting harus dimiliki oleh penuntut ilmu ada tasabut, yaitu meneliti kebenaran berita yang tersebar dan bersikap sabar. Yaitu dia harus meneliti kebenaran berita-berita yang disampaikan kepadanya serta mengecek efek hukum yang muncul karena berita tersebut. Di sana ada perbedaan antara sabat dan tasabut. Keduanya adalah dua hal yang berlainan, walaupun memiliki lafaz yang mirip tapi maknanya yang berbeda. As-sabat artinya bersabar, tabah, dan tidak merasa bosan dan putus asa. Jadi kita tuh dalam menuntut ilmu sebaiknya kita tuh mencari nama pengarangnya, terus benar gak hadisnya sahih apa enggak. Jadi benar gitu kita menyampaikan ke orang lain dengan cara yang benar. Sekian ujian praktik dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.